Oke, kalau begitu mungkin langsung saja kita menyambut kehadiran yang sangat spesial ini. Ada Ibu Dia Ambarwati sudah hadir di sini. Selamat sore Ibu, di pertemuan yang paling mulia selaku HR Strategic Consumer in Financial Institution yang akan membawakan dengan tema Leveraging and Maximizing Existing Technology in Your Organization. Silakan Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Nah, gitu dong ya. Oke, soalnya ini jam-jam kriap-kriap ya. Jam-jam panik soalnya di luar itu udah mulai mendung dan gerimis, ya kan? Terus bentar-bentar lihat jam, nanti gue pulangnya gimana, macet apa enggak gitu loh. Di atas cuma ada air putih, nggak ada kopi ya nggak? Oke, so let's discuss together. Kalau tadi Pak Ediman itu bicara tentang outward looking ya, jadi kita bicara tentang outlook. Dan outlook itu biasanya selalu membantu kita untuk prepare our internal business strategy. Karena ini kita secara khusus bicara tentang HR, gimana outlook information itu juga bisa enhance and strengthen our HR strategy untuk 2023. Nah, kalau saya di sini akan sharing something yang lebih inward looking, lebih mungkin sedikit technical. Tapi saya yakin ini adalah keseharian yang dialami oleh teman-teman semua. Karena ini adalah something yang akan mengingatkan kita dengan diskusi dengan CEO, dengan grup CFO, karena kita mikir perlu nih kita menggunakan teknologi tertentu atau leveraging the current technology atau maximizing the feature that is available in the technology that we are using. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Country Head of Human Resources dari Sun Life Indonesia. Sudah berkarir di bidang pendidikan dan HR sejak tahun 91. Jadi tolong jangan dihitung. Ya, udah jelas saya masuk klub mana gitu ya. Jadi itu sekilas mengenai saya. Nah, tuh, gimana nih Pak? Ngomongin teknologi, sayanya ini gatek. Oke, so jadi bicara mengenai teknologi, apalagi kalau misalkan kita bicara dengan stakeholders, terutama yang memberikan approval, ya CEO kita ya. Kita harus punya fundamental reflection to ourselves, ya. Why should we do this? Kenapa kita memerlukan teknologi ini untuk praktek kita di human resources? Apa burning issues-nya gitu? Apa pain point-nya? Gitu kan? Jadi berangkat dari situ kita bisa membuat sebuah proposal atau sebuah business background gitu ya. Kenapa kita memerlukan itu? Sebagai informasi, saya mulai dengan tim yang cukup medium ya, mungkin ya kalau 13 ya, di tahun 2012 dan sekarang sudah di sana ya, dan sekarang udah tahun 2022 dan kita cuma 7. And we are so much assisted by the technology that we keep upgrading, that we keep enhancing ya, sehingga akhirnya kita bisa melaksanakan semua operational HR dalam hanya dengan 7 orang gitu ya, dan 7 orang itu termasuk saya. Oke. Dan biasanya the hot question that our CEO atau stakeholders kita itu tanya itu adalah gimana caranya teknologi HR itu juga membantu core business kita. Saya di bisnis asuransi, saya punya 2 distribution channel. Yang pertama adalah bank assurance dan yang kedua adalah agency. Kemudian kita punya IT dan operations serta aktuari sebagai core supportingnya. Jadi jelas banget kebutuhannya apa. Ya, di sini adalah moment of truth ya, the trying moment where you could showcase your data. Ya, kemudian share your story, kemudian punya comparison with the market gitu ya. Kenapa akhirnya teknologi itu bisa enable the core business? Karena ini
event kita ini juga difasilitasi oleh LinkedIn. Saya nanti akan sedikit sharing mengenai teknologi yang saya pakai yang interfacing dengan LinkedIn. Jadi pada waktu itu CEO saya bilang, saya mau enhance saya punya HRIS, tapi nanti itu akan sekaligus enhance our employee branding dan easiness for the candidates ya to apply. Kenapa? Karena itu zero moment yang udah ke-build jadinya ya, zero experience yang udah tercipta impressionnya, sehingga mereka akan berpikir, oh mudah ya ternyata untuk berinteraksi dengan Sun Life. Oke? Nah yang paling penting adalah bagaimana teknologi itu bisa membantu kita untuk achieve the strategic goals. Kita punya satu sistem yang mengenable OKR atau Objective Key Result ya, dan bisnis objektif itu dikristalisasi, digranularitikan dalam bentuk OKR ya, sehingga kita bisa tahu what's next to do. Dan OKR itu kan yang paling efektif adalah 90 hari itu bisa selesai. Benar ya? Kalau teorinya seperti itu. Jadi semua to-do list yang cukup compact, yang cukup padat itu bisa selesai di situ. Nah, teknologi ini membantu kita ke sana enggak? Gitu ya. Jadi ini adalah fundamental questions yang kita mesti tanyakan ke diri kita masing-masing. Oke. So yang pernah saya lakukan adalah prepare the climate. Ya. Kita tuh ada di environment yang seperti apa? Environment yang kondusif dengan change, atau perlu diperkenalkan dengan change, atau sudah advance, ya. Balik dulu sebelum memperkenalkan teknologi ini. Saya pernah mengengage sebuah consultant ya untuk mereview maturity level dari perusahaan saya dan HR-nya. Itu di tahun 2015 kalau nggak salah. Kita ada di level yang cukup awal maturity-nya, dan ternyata komponen yang paling menentukan untuk maturity level itu adalah the use of technology ya, di automation, di electronization, the easiness of doing business ya, how the business process is done. Itu salah satu menjadi petunjuk untuk maturity level dari HR kita. Nah dari situ kita mulai embark ya dengan melihat mana nih yang paling penting kita harus lakukan ya. Kemudian kita bicarakan ke stakeholders ya. Stakeholders di sini artinya adalah executive level kita di organisasi masing-masing ya. Untungnya saya berada di environment yang sangat kolaboratif. Kayaknya orang yang paling kolaboratif untuk diajak kerja sama tuh mungkin di Sun Life sekalian employee branding. Oke. Nah jadi waktu dan kita juga appetite-nya sangat tinggi untuk technology improvement. Jadi kayaknya mungkin saya udah punya 80% climate atau peluang di mana saya bisa terus untuk bisa mengimplementasi teknologi change in my organization. Ya, tapi climate itu sendiri juga jangan di-take for granted. Kayaknya enak, kayaknya oke. Tetap harus dibangun kalau istilah zaman dulu itu animonya atau interestnya gitu ya. Jadi melalui campaign, melalui komunikasi yang kreatif ya, kita mulai menyuarakan waktu itu. Mohon maaf ya, saya menggunakan map di sini ya. Kita mulai campaigning Workday ya, tapi Workday dalam konteks empowerment ya. Dulu Workday benar-benar di-generate sama HR, sekarang kita mau empower people manager. That's the secret number one, kenapa akhirnya dari 13 bisa jadi 7. Oke? Jadi komunikasi adalah the key dalam creating the climate. Komunikasinya bisa berbagai macam-macam ya, bisa interactive engagement, bisa media elektronik,
Bisa lewat meeting, bisa lewat focus group discussion, bisa macam-macam. Kemudian action plan, kita juga share our action plan. Mereka harus tahu ya, ujungnya ini kita akan gimana. Biasanya kalau mereka udah tahu ujungnya, kesininya mereka akan lebih bisa kooperatif. Sama kayak Stephen Covey punya 7 habit ya, you need to know the end, right? Dan yang paling penting adalah the change team. Change team ini adalah the user, right? Our stakeholders. Dan pada saat membentuk change team, saya tidak hanya menggandeng tim dari HRD karena cuma sedikit dan kita punya banyak volume of transactional activities. Nggak mungkin nih kalau semuanya HR lagi kan katanya Workday mau di-empower gitu kan. Nah jadi saya ajak teman-teman dari partnership distribution, saya ajak teman-teman dari investment, nggak tanggung-tanggung ya, saya ajaknya chief investment officer-nya. Kalau partnership distribution, saya ajak trainernya. Saya ajak lagi orang risk management. Ini penting, karena orang risk management itu sangat peka dengan yang namanya security risk assessment dalam implementasi teknologi. Ya, jadi saya menggandeng orang-orang penting yang bisa dilihat dan diikuti oleh karyawannya. Ya, jadi kita collaborate dan akhirnya kita mulai melakukan engagement di semua level dengan cara yang unik, dengan cara yang kreatif, ya, sehingga akhirnya dasar dari culture itu terbentuk, ya, dengan kita mulai membentuk lapisan bawah dari budaya yang berteknologi ini. Gimana caranya apa yang sudah kita lakukan itu bisa berkesinambungan, bisa sustainable. Maka dari itu contohnya ya, walaupun kita belum enhance lagi Workday karena cost-nya sangat tinggi kalau kita nyalakan feature itu, tapi kita nggak hilang akal. Ya, kita untuk mereka yang baru masuk, baru join, ya kita berikan kemudahan berupa link sehingga mereka bisa mengakses onboarding information mereka ke ServiceNow. Jadi saya punya platform data yang namanya ServiceNow. Saya nggak tahu ada berapa banyak teman-teman di sini yang menggunakan ServiceNow. Ada? Oke. Jadi ada itu namanya ServiceNow. Jadi by now, terima kasih Pak. Jadi saya sudah pakai LinkedIn, saya sudah pakai Workday, dan yang ketiga adalah ServiceNow. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita meleverage dan memaximize teknologi in our organization. Seperti yang tadi saya bilang, goalnya mesti jelas, ya, jelas buat stakeholders. Apa nih? What is in it for me? Gue bakalan capek kan? Oh iya, saya bilang. Kenapa? Karena kamu mesti ngerjain performance management kapan aja, kita nggak mau ngingetin lagi. Ya, biasanya kita selalu ingetin. Sekarang you can key in your member and your comment anytime di performance management tools yang ada di Workday. Kemudian bisa nge-print sendiri merit increase dan bonus, ya. Kemudian bisa mengkomunikasikan langsung hasil dari performance and potentiality dari karyawan dalam time frame yang sudah kita lakukan. Nah, ini kalau dihitung-hitung, it's another one headcount. Ya, jadi saya mau kasih tahu betapa impactfulnya teknologi dalam memanage kita punya headcount management juga atau strategic power planning. Oke, jadi simple. Tapi kan kita juga memberikan tutorial, kita memberikan coaching sehingga akhirnya mereka baik. Dan yang paling penting adalah begin dengan easy to use technological tools. Saya keep using my HRIS di sini karena ini yang mereka udah kenal. Kita udah pakai sejak tahun 2010, ya. Dan kita juga yakin bahwa kita melakukan
atau menggunakan the right technology. Jadi kita bisa pakai teknologi yang karena trend kita copy. Ternyata pas saat di internal ISRA-nya nggak cek. ISRA itu apa sih? Information Security Risk Assessment. Ditolak sama IT, ya, nggak kompatibel, nggak boleh pakai, bahaya segala macam. Ya, jadinya ini juga yang mesti teman-teman perhatikan pada saat menggunakan teknologi baru. Ya, make sure it is the right one. Ya, the right one for your organization. Dan kalau saya boleh belanja sebanyak mungkin teknologi ya, saya pengennya juga punya wellness app. Ya, bener ya, Mas ya. Saya pernah ditawarkan oleh Mercer, mereka punya teknologi solution yang benar-benar all in one. Aduh, saya ngira banget, ya. Tapi nggak bisa dipakai karena satu dan lain hal. Ya, saya akan belak-belakan ngomongin brandnya, karena ini kan forum untuk bisa membuka wawasan teman-teman ya. What kind of technology, what kind of apps that you want to use. Ya. Nah, jadi use the technology where you need help the most. Nah, waktu saya lihat lagi, ternyata HRIS kita tuh masih banyak feature-feature yang kita bisa enhance, yang bisa kita perkenalkan lagi, sehingga mereka lebih tahu apa itu yang ada dalam HRIS. Bisa lihat data berapa banyak perempuan yang dipromosi. Sekarang kan lagi musimnya di NI ya, diversity, equity, and inclusiveness, right? Jadi lagi sorot banget nih, ya. Kenapa perempuan-perempuan pada nggak dipromot, ya? Di level apa gitu? Jadi mereka bisa lihat itu. Jadi ternyata sampai sekarang kita masih memilih teknologi yang tepat buat HRIS. Oke? Dan yang paling penting adalah gimana teknologi kita itu juga bisa generating automation. Kayak tadi saya bilang ya, kita nggak perlu generate automation lagi buat performance management karena memang bisa di-in setiap saat. Jadi remindernya itu lewat HR meeting aja masing-masing. Ya, sesekali lewat talent management hat saya, gitu ya. Tapi sebenarnya HRIS saya bisa banyak sekali mengenerate automation tools. Minimal feature yang bisa memberikan notifikasi masuk ke dalam emailnya masing-masing. Ya, sekarang itu masih minimal banget. Contohnya, tolong di-approve job requisition. Tolong di-approve merit increase. Ya. Tolong di-approve transfernya. Jadi langsung ada remindernya ya. Dan yang paling penting, nah ini banyak kaitannya sama LinkedIn teman-teman ya. Jangan ragu-ragu untuk take advantage of free applications. Gitu ya. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa di-project ke dalam sosial media kita, ya, terutama yang terkait dengan talent management. Ya. Kalau kita kulik Coursera, teman-teman ada ikut kursus Coursera atau training Coursera, itu bagus-bagus semua. Dan kita bisa engage dengan learning community all over the world. Tadi saya nggak sempat capture Pak Ediman tuh membersnya bilang berapa banyak. Pak Ediman udah nggak ada. But can you imagine? Dan Coursera itu banyak kursus yang gratis. It's not an app, correct me if I'm wrong, kayaknya belum ada app-nya, tapi web based, ya. Dan itu bisa ke project langsung ke dalam profile LinkedIn kita. Ya kan, sehingga kita bisa terlihat sebagai active learner, and it is good for our branding, right? And for the company who looks for that kind of profile, yang punya that kind of certifications, it's our advantage. Jadi pakai the free app. Nah, saya mau cerita dikit. Tadinya kita pakai Virgin Pulse app, yaitu wellness app yang dimiliki oleh si Richard Branson. Cuman
dan itu bisa meng-capture kegiatan wellness kita. Jadi berapa step ya, 1000 step itu dapat 10 poin misalnya. Ya, kita pakai itu cuma pada waktu pandemi ya. Tapi as time goes by, waktunya renewal, saya dengan berat hati melepaskan itu. Ya, kenapa? Karena mahal. Ya, jadi saya harus berganti dengan hal yang lain yang tidak harus teknologi based juga. Akhirnya saya hitung-hitung, oh berapa ya costnya untuk Virgin Pulse? Saya convert aja menjadi sebuah campaign yang bisa menunjukkan kegiatan wellnessnya sangat aktif, akan dapat voucher fitness. Dan kita bekerja sama dengan sebuah gym, dan gymnya itu punya app, dan appnya itu voluntary ya, karena langsung dari si smartphone-nya karyawan. So, saya nggak perlu ngerjain visa, ya, information security and business access. Okay. Jadi ini yang mungkin teman-teman bisa siasati. Dan, nah, jeleknya corporate, kita tuh sukanya bulk buying, ya. Bikin satu teknologi bisa sih soalnya, ya, murah, ya. Tapi ternyata ada banyak hal yang kita nggak pakai. Kita nih HR, but internal chargesnya masuk dong ke bagian HR, bener? Bete, pas budget meeting, pas BCR, ini apa nih? Kenapa HR tinggi di sini? Pas dikulik-kulik, oh ternyata internal charges buat that kind of technology. Di sini peran dari kita HR untuk bisa push back. Gue nggak mau pakai teknologi balat bayi, orang gue cuma pakai sedikit, masa kita dicari sedikit. Ini agak menyimpang sedikit. Baru-baru ini kita come up dengan productivity, how to calculate productivity. Kita ini bisa menentukan banyak cost yang bisa translate productivity. Dan waktu kita ngadain productivity campaign ini, alhamdulillah dari semua divisi yang bekerja, adalah kita the most spending department in the organization. Biasanya rasionya 60-40 ya. Tuh, 60% against the revenue. Itu masih normal. Oke? Kalau bisa dikecilin, that's better. Technology plays a big role in this case. Oke, jadi harus berani push back teman-teman ya. Jangan mau balik. Apalagi kalau ya corporate office-nya ada di mana gitu, di luar negeri gitu kan. Itu mesti dikulik. Kita mesti jadi business partner juga. Ya, gue nggak pakai ini. Sorry ya, gue tolak. Okay? Now, enhance what you already have. Ya, saya ada satu lagi teknologi yang kita use, namanya survey vision. Sekarang sudah berganti nama menjadi Alchemy. Ya, jadi itu bisa membantu kita untuk mendapatkan data. Jadi itu very good for data mining. Dan itu sangat highly used for our training activities or our learning activities. Ternyata itu bisa di-enhance. Ternyata itu bisa dibikinin barcode. Ternyata itu bisa dibikinin link, gitu ya. Ternyata itu bisa confirm that we have attended a training. Nanti saya liatin ya gambar-gambarnya. Jadi dari yang simple seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya complete Microsoft applications in your organization, kulik deh. Banyak yang bagus dari Microsoft yang bisa bantu kita punya efficiency and productivity. Jadi jangan mati gaya, jangan sedih, jangan iri karena organisasi lain punya teknologi yang lebih canggih. Belum tentu kita bisa pakai. Dan yang paling penting, stakeholders kita juga tadi ya Isra-nya lah gitu ya. Nah yang paling penting adalah let's say we only have Microsoft, right? That's the only thing that we have, dan the local HRIS, ya. Apakah artinya kita tidak intact dengan updated news, teknologi ya?
ada banyak ya, correct me if I'm wrong ya teman-teman, ada yang namanya skimmer, ada macam-macam ya yang bisa menjaring misalkan apa ya, harga tiket yang dari mahal sampai rendah ya, itu kan salah satu contoh dari akses untuk updatingnya. Nah itu teman-teman bisa pakai karena itu free kan, dan itu bisa membantu bisnis kita kadang-kadang. Buat company yang for example trafficnya sangat tinggi, mungkin informasi itu sangat membantu. Kita pakai ini aja gitu ya, ini bisa deh. Nah, yang paling penting mau apapun teknologinya, komunikasi itu tetap menjadi hal yang penting ya dalam organisasi kita ya, terutama karena familiarity dari teknologi itu sendiri dan ada turnover dari karyawan. Jadi memang harus secara berkala kita cek teknologi kita itu masih dimengerti ya, masih relevan nggak, gitu ya. Ada beberapa teknologi nanti yang saya share ya, itu udah obsolete karena emang udah nggak mungkin dipakai lagi, itu juga ada. Jadi proses itu juga harus dilihat sehingga kita bisa memberikan komunikasi yang tepat buat karyawan kita. Oke? Dan yang paling penting adalah gimana caranya teknologi itu bisa monitor business progress. Buat perusahaan yang sudah go agile ya dan menggunakan agile tool, ada Kanban board yang sudah elektronik gitu ya. Ada Scrum board yang sudah elektronik juga. Itu bisa nge-track kita punya backlogs ya, kita punya results ya. Jadi ini penting. Terus ada juga kalau data itu namanya Tableau ya kalau nggak salah ya. Memang Tableau ya, Bu ya. Oke, itu juga sangat penting karena data analytics ini lagi sangat giat digunakan buat organisasi untuk enhance their business. Dan yang paling penting ini, kebetulan saya di perusahaan asuransi ya. Jadi kita punya 3 hal yang terangkum dalam sebuah definisi health. Sehat itu kalau menurut kita itu harus sehat secara fisik, secara mental, dan secara finance. Jadi teknologi yang kita gunakan untuk maintain the physical health itu tadi ya, kita gunakan app-nya si fitness team yang kita ajak kerjasama. Kemudian untuk mentalnya kita pakai employee assistance program, kita pakai third party vendor di mana mereka secara eksklusif tanpa harus diketahui oleh atasan dan organisasi bisa berkonsultasi secara free, dan keluarganya juga bisa ya. Waktu pandemi kita bahkan membolehkan teman-teman yang punya akses ke Zoom untuk Zoom bareng dengan keluarganya kapan aja. Jadi mau arisan bulanan, mau pengajian, itu difasilitasi. Saya pun gunakan itu untuk reach out my community supaya kita tetap bisa maintain our wellness. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin praktikal ya, yang bisa kita lihat pada saat kita ingin menerapkan teknologi di perusahaan. Terutama kalau itu teknologi baru. Now, this is the sample of best practices that we use, yeah. And I'm going to be very honest that there are some technology that we are not using any longer. Tapi saya mau kasih contoh bahwa kita memang enhancing. Jadi ini kita udah nggak pakai lagi. Ini nih gunanya untuk clock in, clock out. Jadi langsung masuk ke sistem. Dan kita pakai juga di depan training room untuk sebagai tanda bahwa dia udah masuk. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Workday di enhance, kita udah nggak pakai vendor clock in clock out lagi. Kita bahkan mengurangi 1 headcount karena udah nggak ngurusin yang printil kayak gini lagi, karena di Workday bisa
check in and check out, ya. Dan untuk training kita bisa bikin barcode langsung dari learning management system kita yang namanya My Learning Navigator. Nanti saya kasih tahu ya. Dan ini adalah Workday. Workday itu beberapa bulan yang lalu ya Pak Sulung ya, kita ada presentasi dan ternyata feature-nya banyak banget. Tapi memang lumayan expensive, ya. Mungkin teman-teman di sini punya alternatif yang lain, tapi bisa melihat feature-feature apa yang diperlukan. Ya, yang penting automation dan electronization itu bisa tercakup di situ. Kemudian, nah ini yang saya bilang dengan My Learning Navigator. Jadi bahkan semua kegiatan engagement kita itu kita masukkan ke dalam My Learning Navigator. Jadi kalender kita selama setahun isinya link, bukan lagi nama programnya, tapi link. Jadi mereka bisa copy paste, ya. Karena kalau pakai barcode jadi kebanyakan, ya. Jadi pakai link, kemudian mereka bisa langsung daftar. Nah, setelah mereka selesai, barcode-nya baru kita tampilkan, artinya mereka udah ikut training. Ya. Kita juga pakai yang murah meriah gitu ya, untuk interactive engagement during the training. Ada Kahoot, ada Mentimeter, ada Pigeonhole buat pertanyaan, ada banyak hal yang teman-teman bisa sourcing. Ya, untungnya tim saya itu appetite-nya juga tinggi dalam teknologi, dan mereka kebetulan dari generasi yang terkini ya, bukan kayak saya yang mulai karir tahun 91. Jadi saya tuh justru belajar dari mereka, ya. Dan tadi saya bilang kita pakai Zoom. Oh, ya kita pakai Zoom. Zoom ini juga sekarang fiturnya banyak banget, bisa interaktif dengan menyalakan metode annotate. Jadi when you present something, the participants can activate annotate dan bisa nulis-nulis juga. Ini apa itu apa segala macam. Tahu nggak? Tahu ya? Oke, good. Jadi itu saya juga baru belajar. Nah, ini saya udah nggak pakai lagi karena mahal, ya, mahal. Kalau nggak salah satu kepala itu $14. Wow. Sementara setiap ada kegiatan saya menginclude tidak hanya permanent staff tapi juga outsource, karena semuanya karyawan. Bahkan BPO pun kita include. Kalau ada employee gathering, BPO pun kita ajak, gitu ya. Jadi ini kita nggak pakai lagi, ya. Dan Survey Gizmo sekarang udah berganti nama menjadi Ultimate. Oke. Nah, kita juga berpindah ya dari HR Service Katalog, ini benar-benar namanya Service Katalog platformnya. Akhirnya kita berubah menggunakan ServiceNow sekarang, ya. Dan ini untuk memberikan keleluasaan karyawan untuk mengakses informasi mengenai apa company regulations, benefits. Jadi waktu mereka onboarding itu ada link yang bisa langsung masuk ke ServiceNow. Oke. Dan kita punya closed version of Facebook namanya Workplace. Jadi ini sosial media internal kita yang cuma karyawan yang bisa masuk, dan ini pakai unique login. Unique loginnya adalah the employee ID login yang diberikan oleh IT, ya. Dan di sini kita bisa berinteraksi dengan seluruh karyawan global karena kita berpusat di Kanada, dan kita juga ada cabang di Bermuda, di Irlandia, di Amerika, di Malaysia, di Cina, di India, di mana lagi ya, di Vietnam, Singapura, Philippines, ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan mereka semuanya. Dan di sini kita sering mengadakan kayak model IG live gitu ya, tapi workplace live namanya. Jadi disinilah moment of truth dari sebuah budaya itu sebenarnya akan menjadi jargon atau enggak, ya. Jadi kita sering mengadakan workplace live, di mana presiden dari Sun Life seluruh
dunia itu live, go live, atau HR-nya, atau siapapun, ya. Kita pernah punya waktu pandemi itu 15 minutes yoga, cuma 15 menit, dan itu pakai workplace live. Just make sure bahwa pulse-nya masih berdenyut ya, nggak ada yang stres, gitu, ya. Dan setelah kita full 100% work from office, ternyata stresnya hilang, jadi pada senang, ya, work from office again. Oke, dan semua campaign, semua pengumuman itu udah mulai kita kurangi. Jadi flow email di seluruh karyawan itu berkurang karena kita ngumuminnya lewat ini. Ya. Kalau tadinya lewat namanya itu SLI HRD ya, Sun Life Indonesia HRD. Kirim panjang informasinya. Saya bilang sama tim saya, cuma setengah layar aja ya. Lu kalau bikin message, kalau orang udah males. Dan at the end of the setengah layar itu juga harus ada link. Dan linknya itu harus ke workplace. Ya, jadi ini mempermudah kita teman-teman. Ya. Dan I save the best for last. Mana teman-teman dari linknya? Oke, nggak ada ya? Ada, oke. Yeay. Ini ya, Mbak, dari ini salah satu enhancement kita. Oke, jadi kita kan kalau mau hire itu harus ada job requisition, right? Jadi di recruitment tool di Workday itu kita bisa create link job requisition. Kemudian kalau itu sudah di approve, itu langsung automatically keluar di LinkedIn. Di LinkedIn, tapi gini, LinkedIn-nya itu masih atas nama LinkedIn masing-masing orang HR. Ya. Dan waktu kita mulai pasang hiring di profile kita, ya, teman-teman itu bisa langsung klik the link, nanti CV-nya bisa langsung di-upload ke situ, dan nanti di recruitment tools-nya waktu kita klik, waktu masih ada active job requisition, itu ada CV-nya yang langsung kita bisa. Jadi LinkedIn itu perannya besar banget. Sebelumnya saya bisa manage LinkedIn sendiri, tapi udah dilari ke global. Jadi kalau mau posting job harus ke global dulu. Ya, tapi supaya shortcut kita pakai profile kita masing-masing untuk bisa ini. Dan I have to say, dari sekian banyak rekrutmen, itu source terbesar adalah LinkedIn. Ini bukan karena acaranya LinkedIn ya. Saya nggak bawa data analytics-nya aja, tapi yang terbesar itu adalah LinkedIn. Kemudian yang kedua adalah employee referral program, dan yang ketiga adalah sumber-sumber yang lain seperti headhunter dan segala macam. So, this how about the timing, Mas? Masih berapa menit lagi? Oh, 5 menit lagi. Apa kita mau pakai untuk tanya jawab? Boleh. Saya dibolehin sama Mas MC. Thank you so much. Jadi ini adalah the inward looking kita untuk gimana caranya kita mengintisarikan apa yang sudah kita baca, yang sudah di-share sama Pak Ediman terhadap outlook di tahun 2023. At the end of the day, kita mesti summarize. Ya, CEO saya kalau dikasih informasi itu, emang gue tong sampah lo, lu summarize gitu ya, lu maunya apa gitu kan? Dan itu harus sudah dalam bentuk sebuah HR strategy gitu. Apa pain point-nya, apa burning issues-nya buat 2023, apa hot talent yang kita harus retain gitu. Jadi apa namanya, ini akan membantu teman-teman untuk bisa bikin framework ya, gimana caranya strategi yang besar itu mulai diisi dagingnya ya. Dan mudah-mudahan ini adalah hal yang sangat membantu ya buat teman-teman semua. Jadi saya persilakan teman-teman untuk bisa bertanya jawab. Waktunya tinggal berapa lagi? 2, 3, 4 menit lagi.
Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau jawab. Ada yang mau jawab, ada yang mau nanya, sorry, saya jawab. Jangan tukeran ya. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman semuanya? Oke, kalau nggak ada, I give the 2 minutes back to the organizing committee. Thank you so much for having me.